Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik di tengah situasi yang tidak selalu baik ini. Teman-teman, hari ini Kak Alex mau ngajak kita untuk merenungkan satu bagian Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 23. Tapi hari ini Kak Alex nggak sendiri, Kak Alex bareng dua teman. Yang satu bernama Kania, yang satu namanya Kak Ana. Saya yakin teman-teman juga udah pada pernah lihat dua sosok ini, karena mereka berdua adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di banyak sekali bidang pelayanan. Tapi sebelum bersama-sama kita merenungkan bagian ini dan kita ngobrol-ngobrol, saya mau ngajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami mau merenungkan satu bagian Alkitab dan kami memohon tuntunan Tuhan sehingga kami boleh merenungkannya, mendapatkan makna dari dalamnya, dan terlebih mendapatkan tuntunan Tuhan. Berkati perbincangan kami, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang boleh kami rasakan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Halo Kania. Halo. Ana, apa kabar? Baik. 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 Puji Tuhan. Gimana nih pelayanan kalian di mana aja nih? Kak Ana, Kak Kania. Silahkan duluan, Bu. Bingung ya kalau ditanya di mana aja. Di sekolah minggu, dibantuin di remaja juga, terus beberapa persekutuan. Ya Melalang Buana lah. Ya melalang buana lah ya. Kalau Kania? Yang pasti di ibadah minggu, tiap hari minggu jadi JBI sama Helga juga yang ada di bawah. Nah, terus remaja sekolah minggu bagian editing. Wah, mantep. Banyak banget nih pelayanannya. Kania nih yang paling sering kalau teman-teman ikut ibadah minggu tuh, Kania dan Kak Helga tuh selalu ada tuh di pojokan sini. Melayani teman-teman tuli yang ikut ibadah kita. Kania sama Ana, kita mau merenungkan satu bagian Alkitab nih. Kita buka Alkitab kita yuk. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, jadi aku nih mau ngajak kita untuk baca bagian ini. Terus kira-kira dari bagian ini Tuhan tuh bicara apa ke kalian secara pribadi? Ya, gitu ya. Jadi kita baca, terus kita coba hayati kira-kira Tuhan tuh mau bicara apa ke kita, Kania sama Ana secara pribadi lewat bagian ini. Aku bacain deh buat kita semua ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini nih Mazmur Daud, dia menganggap Tuhan, menghayati Allah sebagai gembala dia nih. Gimana nih, siapa duluan nih, Kania atau Ana? Kira-kira nih bagian ini bicara apa sih sama kamu kan? Oke, kalau kita bahas tentang Mazmur 23 sebenarnya tujuannya untuk menguatkan ya. Menguatkan dalam situasi apapun. Situasi lagi susah atau situasi lagi senang. Mazmur ini selalu menguatkan dengan caranya, asik. Jadi tadi contohnya kayak tadi gitu ya. Ketika lo bilang gue harus baca Mazmur 23 gitu. Gue coba baca, tapi akhirnya gue nyanyikan. Lu nyanyiin? Karena kan ada lagunya tuh. Yang... Mau denger Kania nyanyi? Aduh. Gimana kan? Nyanyiin kan? Sikat kan? Teman-teman di rumah juga pada Gue juga yakin. Salah gue bilang nyanyi ya. Gimana kan? Nyanyiin kan?
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu aja. Mantap. Sampai ya gitu lah. Tapi gue doanya aja. Nah, Jadi ternyata Mazmur ini menguatkan gue di saat-saat sulit maupun situasi panik, cemas. Ya maksudnya di situasi pandemi seperti sekarang kan kita nggak tahu ini kapan selesainya. Kita nggak tahu kita ke depannya seperti apa tuh kita belum bisa lihat. We cannot see the future gitu kan. Jadi Mazmur ini sangat menguatkan gue dan keluarga gue terutama. Tadi lu bilang ketakutan lu adalah ketika lu nggak bisa ngelihat masa depan gitu. Apakah itu yang bikin lu panik atau ada hal lain yang biasanya bikin lu panik gitu, utamanya di masa-masa ini. Sehingga nih Mazmur nih bisa menguatkan lu gitu. Ini sebenarnya baru maksudnya ketika gue baca dan itu selalu nguatin tuh biasanya di saat gue panik. Kalau sekarang, situasi sekarang, pandemi, gue panik kalau keluar rumah. Lu panik kalau keluar rumah? Dan itu selalu terjadi hampir setiap hari dan sampai detik ini pun gue masih berjuang untuk mengontrol itu. Gitu sih. Sampai pernah sekali deh waktu itu ya, gue nyampe nih ke Cawang aja, gue nyampe ke Cawang apa Cibubur ya waktu itu gue bahagia luar biasa. Terus kayak gue harus menghadiahkan diri gue sesuatu nih karena gue bisa mencapai itu. Apa yang bikin lu panik nih di situasi semacam ini nih? Apa lu takut kontaminasinya atau gimana? Mungkin karena situasi sekarang itu kan kita nggak tahu ya, kita ketemu orang, kita nggak tahu kita bawa virus apa enggak, kita nggak tahu orang itu bawa virus apa enggak. Jadi itu yang sangat-sangat apa ya, kayak gue mau keluar rumah tuh kayak aduh, mesti pakai masker, mesti pakai face shield, nggak bisa bebas ketemu orang, ngobrol, sekarang tuh udah nggak bisa. Itu yang akhirnya membuat gue apa ya, kayak aduh nanti gue kalau keluar rumah nanti gue gini nggak ya, nanti gue gini nggak ya, nanti antara lu nularin atau lu tertular iya, gitu ya. jadi sebenarnya hal itu yang cukup membuat gue membuat gue setakut itu sih, karena nggak tahu situasi badan gue, nggak tahu situasi orang lain juga, gitu sih. Dan ketika baca ini nih, lu diingatkan kembali akan sosok gembala itu, gitu ya. Iya, jadi memang kalau misalnya kita pasti tahu lah ya, teman-teman juga pasti ngerasain anak-anak remaja. Biasanya ketika kita nyanyi atau kita baca firman, itu pasti menguatkan dalam segala caranya. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya tahu-tahu tenang aja. Nyanyi ke, teriak-teriak ke nyanyinya, mau apa. Pokoknya yang penting kita bisa ngeluarin ketakutan itu, nanti Tuhan akan datang dengan caranya. Kayak ada power out of nowhere gitu ya. Iya, out of nowhere kayak menenangkan, langsung gitu. Mantap. Kalau lu gimana ke anak? Kalau gua mungkin di tengah situasi kayak gini emang yang jadi yang membuat apa ya, Mazmur 23 ini berbicara tuh karena emang beberapa akhir minggu ini gua tuh sering cemas, gelisah, terutama kalau gue mikirin nyokap gue. Jadi nyokap gue rumahnya di Bekasi yang gue tahu orang-orang di sekitar sana tuh nggak aware banget sama pakai masker dan lain sebagainya, dan karena gue jauh dari orang tua, gue ngerasa kayak nggak bisa handle itu, dan kita nggak pernah disiapkan untuk menghadapi hal ini kan. Jadi kayak benar-benar lu jauh dari orang tua tapi lu tahu situasi di rumah dekat sekitaran rumah orang tua lu tuh nggak begitu aware. Jadi itu membuat gue bisa sampai nggak tidur berhari-hari karena gue khawatir, ditambah emang bener juga gue nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan gue nggak pernah membayangkan kalau keluarga gue bisa terkena atau terpapar virus ini. Tapi karena gue tahu bahwa oke, ini udah nggak normal, gue udah nggak bisa tidur, bahkan itu udah mengganggu keseharian gue, kegelisahan itu, kekhawatiran itu, maka gue punya cara lain waktu itu. Mikirnya kabur aja sih, kayak oke, gue nggak bisa stay aja diem cuma mikirin itu. Akhirnya gue dadakan naik gunung. Dadakan naik gunung Salak. Apa ya, penghayatan dari Mazmur 23 ini yang bilang kok Tuhan tuh
nggak akan ninggalin, dia akan bawa kita ke tempat yang nyaman. Itu sangat terasa dan sangat gue hayati ketika gue tahu gue ada di tengah-tengah hutan, ada satu tujuan yang mau gue capai, dan gue tahu ada orang yang akan ada di depan dan di belakang gue. At least gue jalan di tengah-tengah, dan kalau orang naik gunung itu kan 3 meter jaraknya, tapi lu tahu bahwa kalau orang lain itu ada di depan lo dan ada di belakang lo. Kalau lu kesasar, mereka akan manggil lo dan lu bisa respon. Terus waktu naik gunung yang terjadi, kaki gue sakit. Jadi gue udah lama banget nggak naik gunung. Di waktu naik gunung ternyata otot gue tuh nggak kuat. Jadi karena itu perjalanan 20 kilo dan naik turun bukit-bukit gitu kan. Jadi sakit banget. Di situ kayak Tuhan tuh memang punya cara yang sangat ajaib yang nggak bisa dibayangkan, dan itu mungkin membuat kita tahu Tuhan tuh memberi kepekaan dalam hati kita bahwa oke, ini pekerjaan Tuhan. Caranya adalah ketika kaki gue sakit, orang lain gak akan bisa bopong gue karena satu itu di tengah hutan. Jadi gue harus melawan rasa sakit gue, berjalan menuruni bukit itu untuk sampai balik gitu ya. Tapi gue tahu ada orang-orang yang akan oke, gak apa-apa lama, yang penting lu pelan-pelan jalannya. Dan gue mikir kalau di tengah pandemi ini tuh Tuhan tuh akan membawa kita ke tempat yang nyaman, padang gurun yang hijau itu. Tapi memang ada kalanya kita harus berjalan di lembah kekelaman yang rasanya sakit, kita nggak tahu berapa lama lagi sih jalannya, berapa lama lagi sih pandemi ini gitu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah lu berjalan itu nggak sendirian. Dan walaupun itu sakit, dan walaupun itu lu nggak tahu jarak balik itu masih berapa kilo lagi, lu hanya perlu keep going, tetap berjalan, karena itulah caranya. Berjalan bareng-bareng sama Tuhan, ngadepin bahwa nggak apa-apa khawatir, tapi lu tahu bahwa ini semua ada di dalam tangan Tuhan gitu. Dan itu yang menyadarkan gue banget sampai di titik yang oke, memang Tuhan kayaknya akan terus menyediakan hidangan, akan terus mengurapi sampai kita berkelimpahan, bahkan kebajikan dan kemurahannya itu akan terus ada kalau kita memang benar-benar mau cari bantuan sama kita peka terhadap hati kita sendiri ya, di mana Roh Kudus tinggal gitu. Itu sih. Gue mau nyorotin tadi yang pas lu bilang bahwa lu ngerasain bahwa Tuhan tuh jalan bareng-bareng lu gitu ya. Nah gimana lu bisa ngerasain hal itu gitu? Maksud gue gini, karena kan kadang mungkin diantara kita atau teman-teman remaja yang lain ada yang kesulitan buat ngerasa Tuhan tuh ada. Gimana caranya gue bisa ngerasain Tuhan tuh berjalan bersama-sama? Oke, gue paham konsep tentang Tuhan berjalan, tapi gimana lu bisa ngerasain Tuhan tuh jalan bareng lu? Gue ngerasainnya karena gue tahu gue nggak sendirian. Gue ngalamin ini tuh bareng-bareng. Gue khawatir ini nggak cuman seorang diri, tapi ada orang lain yang membantu gue melewati masa sulit ini, dan gue tahu mereka juga sulit. Kayak kehadiran Tuhan tuh gak bisa selalu kita rasakan langsung karena itu bukan di perjanjian lama ya. Lu kan tau ya Lex kan, Tuhan gak mungkin langsung ngomong, nak gue tenang, gue ada di sini, lu santai aja gitu. Yang ngebas terus banget kita itu, ya gitu terus tiba-tiba ada semak belukar kebakar kan gak mungkin. Tapi itu kerasa karena lu tahu ada orang-orang yang akan selalu ada buat lo. Makanya gue pikir ketika kita, apalagi dengan tema kekhawatiran ya, kalau kita tahu bahwa kita khawatir gak sendirian, gue rasa itu akan sangat menolong. Dan satu itu, terus kedua, cara merasakan kehadiran Tuhan adalah dengan jujur dan gak denial kalau emang lu butuh orang lain. Dan Tuhan itu gak memberikan bantuan kayak yang gue bilang tadi, Tuhan langsung ngomong sama kita, tapi Tuhan bisa menggunakan berbagai cara. Bisa lewat
nyanyian kayak yang Kania bilang, bisa lewat orang-orang terdekat kita. Yang penting adalah kita mau nggak sih cari bantuan ke orang lain waktu kita lagi khawatir gitu. Atau kita menutup diri dengan bilang kalau oke, gue aneh sendirian, kayak gue yang lain pada udah biasa-biasa aja, gue yang khawatir. Itu yang sering kali gue rasain sih Lex, kayaknya gue khawatir salah deh, kayaknya orang udah biasa-biasa aja, tapi kenapa ya gue masih khawatir dan gelisah. Tapi ternyata ketika gue tanya ke orang lain, lu khawatir gak sih? Ternyata mereka punya kekhawatiran yang sama dan itu sangat menolong karena akhirnya oke, gue nggak berjuang sendirian, kita berjuang bersama-sama dan bukankah emang pandemi ini membuat kita akhirnya punya sisi kemanusiaan, solidaritas bahwa ayo kita hadapin ini bareng-bareng gitu. Dan itu gue rasa cara Tuhan bekerja. Berarti bisa nggak sih gue bilang bahwa lu ngerasain kehadiran Tuhan tuh lewat orang lain yang juga sesama lu yang juga mungkin mengalami hal serupa gitu ya? Iya. Dan kalaupun nggak serupa, Mirip. iya meskipun pengalamannya mungkin beda-beda ya, tapi gue rasa Tuhan tuh selalu kasih kita sahabat buat jalan bareng. Dan lu ngerasa Tuhan hadir lewat itu orang. Iya, gitu. Lewat sahabat-sahabat itu. Mantap. Nih kalau situasi kayak begini nih ya, bicara soal kekhawatiran, kita tuh kan sering banget denger orang, aduh gue anxiety nih, gue kayaknya lagi panic attack nih gitu. Anxiety itu tuh kata yang sering banget kita denger. Nah tapi di sisi lain mungkin kita perlu punya pemahaman yang lebih lurus atau lebih tepat tentang apaan sih itu anxiety. Nah makanya gue mau telepon temen gue. Kita mau hadirkan di sini, beliau adalah seorang psikolog, namanya Kara. Pasti teman-teman remaja tahu Kak Kara, karena Kak Kara ini juga Barnis, pendamping remaja. Coba kita telepon ya. Handphonenya kayak udah yang paling baru nih ya. Canggih banget. Oke, kita telepon. Halo Kara, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Wow, rame tuh. Selamat hari Minggu. Halo Ana dan Kania. Selamat hari Minggu. Iya, ada Kania, ada Ana. Kar, Yes. kita mau nanya nih. Kita tuh sering banget, mungkin atau dalam situasi tertentu kita ngalamin khawatir, terus satu frasa yang sering kita dengar tuh adalah anxiety. Entah kita dengar, entah kita sebutin, kayaknya itu sering banget. Aduh, gue lagi anxiety nih. Bisa nggak sih, Kar, lu dari sisi psikologi jelasin anxiety itu sebetulnya apa sih? Apakah kekhawatiran itu bisa langsung tiba-tiba kita sebut sebagai anxiety? Atau ada sesuatu yang bisa membedakan nggak semua khawatir itu anxiety loh? Atau gimana? Kar, lu cerita dong, Kar. Oke, baik, langsung ditembak nih ya. Jadi mungkin nggak usah ilmiah banget kali ya nih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang anxiety, mungkin identik dengan anxiety disorder kali ya. Karena kalau misalnya anxiety sendiri kan sebenarnya memang artinya ya kecemasan gitu. Yang mana kalau misalnya orang memang mengartikan anxiety itu sebagai kecemasan ya mungkin jadi wajar. Tapi karena mental health ini lagi naik banget, jadi kayak seakan-akan orang tuh ketika merasa cemas, kayaknya gue punya anxiety disorder deh. Jadi ketika ngomong anxiety tuh kayak identik dengan yang punya gangguan kecemasan itu. Nah, kalau misalnya padahal ini sesuatu yang berbeda banget. Kayak misalnya kita lagi sakit batuk deh. Beda kan antara kita batuk sama kita TBC gitu. I see. Iya. Jangan-jangan gue TBC. Nah, itu kan nggak seperti itu. Nah, sebenarnya sama juga sama yang namanya kecemasan dan gangguan kecemasan. Ketika kita bilang, ketika orang itu disebut punya anxiety disorder, itu tuh ada kriterianya banyak banget. Dan kalau buat kita tuh yang sekarang di zaman internet kan gampang banget ya cari anxiety disorder itu ciri-cirinya seperti apa sih? Terus seperti kita melihat buku kesehatan gitu ya, kan teman-teman pernah nggak sih lihat buku kesehatan terus kayaknya gue ada semua nih gejalanya, fix gue kena gangguan kecemasan. Ya nggak sih? Ya kan? Semakin kita ngelihat tuh kayak semakin banyak gitu penyakit kita. Pernah nggak sih kayak gitu?
Iya. Sering. Iya kan? Kayak makanya itu kenapa kita nggak disarankan baca buku kesehatan. Dan juga, iya, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya mungkin gue kurang tahu di kedokteran kayak gimana, tapi gue yakin banget sebenarnya sama prinsipnya. Kalau di psikologi tuh ada kayak buku kitabnya, kayak Pari Rimbonnya lah gitu. Nah, di Pari Rimbon itu juga ditulis secara jelas bahwa diagnosis ini harus ditegakkan oleh clinician, oleh seorang psikolog yang memang license. Jadi kalau misalnya kayak kita orang awam cuma ngelihat doang, checklist, kayaknya iya deh gitu. Nah, itu tuh tetap belum tentu. Kenapa? Karena si psikolognya ini, si cliniciannya ini kan punya pertimbangan tertentu gitu, nggak cuma asal checklist aja. Gitu. Iya. Oh, sama satu lagi. Oke, berarti. Satu lagi sih. Ini kalau ini menurut gue ini khusus spesifik nih buat teman-teman remaja. Jadi ketika kita remaja itu tuh emang emosi kita tuh lagi bergejolak banget. Jadi sangat mungkin buat kita itu ngerasain emosi yang intens, tapi kita sendiri tuh nggak tahu apa. Dan naik turunnya tuh kayak roller coaster gitu. Nah, itu yang sering kali kita salah persepsi atau kita buru-buru menilai. Kayak gue anxiety deh, kayak gue depresi deh, kayaknya gue panic attack deh, kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong gitu, sebenarnya remaja tuh memang punya emosi yang fluktuatif banget secara naturnya. Itu satu, kedua, itu tadi perlu yang banyak tuh kriterianya dan harus ditegakkan sama psikolog yang license. Gitu. Ini muter-muter nggak sih gue ngomongnya? Berarti di masa-masa remaja memang kita teman-teman remaja, gue masa remaja jadi teman-teman remaja tuh memang ada di masa yang emosinya tuh naik turun kayak roller coaster tadi gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti kemudian ketika mereka ngalamin kecemasan itu bisa disebut anxiety disorder gitu ya. Perlu hati-hati gitu ya. Iya, betul banget. Oke, Kar, lu kasih satu tips dong, Kar, buat teman-teman remaja yang mungkin entah karena pandemi, entah karena macam-macam mereka ngalamin kecemasan. Apa sih yang seharusnya dilakukan ketika kita mengalami kecemasan? Oke. Ketika kita mengalami kecemasan, pertama kita kenali dulu gejalanya di tubuh kita. Jadi cemas itu kan beda-beda ya, tapi kita kenali dulu gejalanya di tubuh kita tuh apa sih? Misalnya jadi gerak-gerak terus, jadi itu nggak bisa tidur kayak gitu. Kalau jadi kita sadari dulu nih, karena kadang-kadang tuh kita nggak sadar loh kalau misalnya kita cemas. Jadi kita sadari dulu gimana sih cemas itu. Kemudian ketika kita ngerasa kayak gitu, kita berusaha menenangkan diri. Itu yang penting. Nah, cara menenangkan diri itu kan ada banyak banget. Tapi yang ya teman-teman bisa lihat lah itu, kalau itu cara di Instagram, di internet banyak banget gitu cara buat kita lebih tenang, lebih calm. Tapi yang pasti kita harus menenangkan diri. Kemudian baru ketika kita lebih tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Dan kalau misalnya buat aku sendiri, cara yang paling jitu ketika cemas ya adalah berdoa. Karena ya kita ke siapa lagi sih yang paling bisa kita datengin kapanpun, dimanapun. Yes, Tuhan adalah gembalaku. Oke, Kara, thank you banget udah gabung bareng kita, jelasin ke kita apa itu anxiety dan terlebih tadi ngasih tips supaya gimana sih kalau kita ngadepin kecemasan, perlu tahu gejala yang kita alami, ada yang nggak bisa tidur, ada yang mules-mules, baru cari ketenangan. Thank you, Kara. Oke, thank you, Alexa. God bless you ya. Dana. Bye. Nah, jadi gitu. Kapan kalian terakhir kali ngerasain kecemasan? Barusan. Pas mau rekaman ini ya? Jujur pas mau rekaman ini. Karena kan gue harus keluar rumah. Balik lagi gue harus keluar rumah. Dan
ngadepin yang lagi demo-demo ini kan gitu. Jadi tadi cukup intens tuh anxiety gue, gimana gue bisa keluar rumah tanpa gue cemas soal pendemo. Dan puji Tuhan gue ke sini lancar banget. Tidak ada orang-orang demo, gue nggak lihat itu tempatnya. Jadi gue tadi benar-benar tutup mata semuanya. Gue sekarang tutup mata, pakai lagu. Sambil telepon gue tadi sambil ya. telepon anak. Dan Jadi, itu memberikan ketenangan. itu sangat memberikan ketenangan kalau ada nelfon dia. Dan lu bisa nggak ngerasa bahwa Tuhan hadir lewat Betul, dia yang nelpon? pastinya. Ya, Karena- teman-teman boleh nomor telepon saya. Iya. Gue ada yang menarik loh, satu bagian dari Mazmur 23 ini. Apa tuh? Apa tuh? Coba deh kita perhatiin ya. Pas dari bagian ayat 1 sampai ayat 3, kata yang dipakai tuh iya. Iya itu kan merujuk ke Tuhan. Berarti dia lagi ngomong sama orang lain dan dia ngomong tentang Tuhan. Ketika dia lagi mengalami hal-hal baik, berumput hijau, hal-hal yang menyegarkan jiwa, dia cerita ke orang lain tentang Tuhan, hal yang baik. Tapi pas dia di ayat 4-6, pas dia lagi dalam kekelaman, rasa takut, Dia ngomongnya langsung ke Engkau. Tuhan ngomong langsung ya. sama Tuhan. Kata yang dipakai tuh engkau. Engkau. Padahal satu pasal yang sama, tapi kayak dua sequence yang beda tuh. Ya. Yang satu dia cerita tentang Tuhan, tapi ketika dia ngalami kecemasan, dia cerita kepada Tuhan. Oh, ini jadi hal yang menarik banget nih. Iya. Apalagi tadi Kara di bagian akhir juga menekankan bahwa ketika lu ngadepin kecemasan, lu coba kenali diri lu coba tenangkan diri lu, dan yang terpenting adalah lu menghadap Tuhan, lu berdoa, dan itu akan memberikan lu ketenangan. Gila. Itu sebenarnya yang membuat gue juga akhirnya bisa mengolah rasa khawatir gue. Jadi waktu gue udah turun, maksudnya setelah kaki Turun gue udah gunung itu tuh ya? sakit-sakit ya, turun gunung, kehujanan gitu ya. Ternyata gue menyadari ketika gue merenungkan ayat 23 ini, waktu kita bilang Tuhan adalah gembala, sebenarnya di tengah-tengah kekelaman kita tuh lupa kadang bahwa oh ya gue punya gembala yang jagain gue, yang nolong gue gitu. Nah itu yang sering kali lupa. Sampai apa sih yang sering kita lakukan kalau lagi cemas atau khawatir? Pasti yang kita fokuskan adalah diri kita. Kita lupa untuk doa, dan gue jujur gue lupa banget ketika gue khawatir nyokap gue khawatir sama kalau gue sering pulang gue juga yang nanti bawa virusnya ke rumah gitu kan. Gue lupa untuk menyerahkan kekhawatiran gue kalau ya Tuhan juga jaga nyokap gue di rumah gitu. Nah itu yang akhirnya menyadarkan gue, oh ya kadang kita lupa posisi Tuhan dalam hidup kita menggesernya dengan sesuatu yang kayak kita fokusnya sama rasa takut kita, rasa khawatir kita. Kayak oke, kita nggak punya masa depan dan kita fokusnya ke sana gitu. Dan mungkin memang benar juga ya ketika di Mazmur ini justru ketika pemazmurnya khawatir, dia langsung ngomong sama Tuhan. Bukan ngomong sama diri sendiri. Iya, Ada benar. orang yang bilang kan self talk ya. Jangan-jangan self talk itu juga kalau lagi khawatir ya kita ngomong dulu sama Tuhan gitu. Kayak cari Tuhan dulu yang pertama, mungkin gitu ya. Ya, gue setuju itu. Karena seringkali kita udah keburu ketutup sama ketakutan kita. Terus kayak, ya pokoknya kita fokus aja sama diri kita. Aduh, gue kok gini. Mempertanyakan diri sendiri tapi lupa kalau Tuhan tuh sebenarnya ada. Mantap. Berarti kadang kalau pas kita ngalamin kecemasan itu tuh menyelimuti kita sampai kita lupa kalau Tuhan tuh ada bareng-bareng kita ya. Luar biasa perbincangan dan permenungan kita hari ini. Gue terberkati banget sebagai orang yang cuma nanya-nanya doang. Saya harap teman-teman yang juga mengikuti renungan ini juga boleh mendapatkan berkat. Thank you juga tadi Kak Kara udah bantu gabung sama kita, udah bisa sharing-sharing. Dari tadi kita ngelihat laptop padahal kameranya di situ loh. Iya, salah ya kita ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sampai jumpa teman-teman di minggu depan dengan permenungan lain yang akan dibawakan oleh pendeta lain. Mari kita tutup obrolan kita, permenungan kita hari ini, diskusi kita dalam doa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena dia adalah gembala kita yang baik, yang selalu ada walau kita kadang nggak lihat dia.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang setia. Dikala kami mengalami suka, dikala kami kecewa, dikala kami khawatir, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Kadang kami lupa keberadaanmu, kadang kecemasan, kekhawatiran menyelimuti kami hingga kami tak mampu merasakan hangatnya pelukan Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk boleh terus merasakan kehadiran-Mu lewat banyak hal, lewat lagu, lewat ayat Alkitab, lewat sahabat. Tuhan bisa menyatakan kehadiran-Mu, menyapa kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh merenung bersama, berbincang bersama. Dan kami berdoa bagi setiap remaja, kiranya Tuhan pun terus berjalan bersama-sama dengan mereka, dalam segala persoalan mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Biarlah mereka boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan merasakan pelukan kasih Tuhan yang begitu menenangkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.